Sekarang ini zaman yang aneh. Ada satu golongan, kelompok yang mereka menganggap bahwa diri mereka itu sudah tidak memiliki dosa. Sehingga apa? Sehingga mereka itu tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan syariat. Katanya ini orang yang atau golongan tersebut mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu sudah tidak wajib lagi. Sholat 5 waktu itu hanya wajib bagi mereka yang dirinya itu masih belepotan dengan dosa, gitu. Nah, sementara golongan ini sholatnya itu apa? Sholatnya itu hanya satu kali tengah malam, ya kan? Dan itu entah itu sholat beneran atau enggak, Allahu a'lam. Katanya ini bertafakur, berintrospeksi diri, sehingga berintrospeksi diri ini sama dengan apa? Dengan sholat 5 waktu. Ya memang dalam sebuah ungkapan para ulama itu menyatakan bahwa tafakkuru sa'atin khairun min alfi ibadatin. Bertafakkur di satu waktu itu lebih baik daripada 1000 ibadah. Memang benar ungkapan seperti itu, tetapi ibadah yang seperti apa, gitu kan? Atau apakah ibadah yang wajib? Ya. Sementara kalau kita melihat perjalanan dari para ulama-ulama terdahulu, para as-salafus saleh, kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka itu justru memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah taala. Gitu. Kenapa? Ya karena mereka merasa mereka itu tidak selamat dari dosa dalam perbuatan apapun, dalam ketaatan apapun. Makanya di sini saya bacakan satu teks di kitab Tanbihul Muqtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, dan ini ada di halaman 104 cetakan kuning nih, cetakan lawas. Kata beliau, wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum kasratut taubati wal istighfar. Bagian dari akhlak-akhlak para salafus salihun itu adalah memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar. Kapan itu? Lailan wa naharan, baik siang atau malam. Kenapa? Alasannya lisyuhudihim, karena mereka sudah memberikan kesaksian kepada diri mereka sendiri, annahum la yaslamuna minadz-dzambi, mereka sama sekali tidak selamat, tidak bebas dari dosa. Fi fi'lin minal af'al, dalam perbuatan apapun, perbuatan dosa ya, sebuah kesalahan, bahkan hatta fi ta'ati, dalam perbuatan ketaatan mereka itu tetap merasa berdosa karena belum bisa mencukupi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban-kewajiban mereka itu belum terlaksanakan secara maksimal oleh diri mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan? Karena merasa diri mereka itu banyak dosa dalam perbuatan-perbuatan yang biasa atau dalam perbuatan-perbuatan taat, mereka merasa dosa. Apa yang mereka lakukan? Fayastaghfiruna min naqsihim min khusyu'iha, mereka meminta ampunan dari Allah Ta'ala karena mereka dalam menjalankan ibadah itu masih kurang khusyuknya. Satu. Kedua, wa min muraqabatillahi fiha, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melaksanakan apa? Ibadah. Gitu. Dan ternyata di masa Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang hidup di abad 10 Hijriyah, dan ini di masanya Wali Songo ini.
di masanya Wali Songo lah, generasi terakhir Wali Songo ya, tahun berapa, abad 16 Hijriah lah, 1500 sekian gitu. Itu sudah ada ternyata golongan di zaman dahulu yang beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang suci gitu tuh. Gimana redaksinya? Khilafa ma alaihi ghalibu mutasawwifati hadzal zaman alladzi nahnu fihi. Di mana hal ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli tasawuf di zaman ini, di abad 10 Hijriah atau 16 Masehi yang beliau berada di dalamnya. Bahkan hatta inni sami'tu marratan ba'dahum yaqul nahnu qaumun la dunuba alaina bihamdillah. Mereka mengatakan, orang yang tadi ngaku-ngaku sebagai orang yang ahli tasawuf, kami adalah satu kaum yang kami ini tidak memiliki dosa. Lebih keren daripada Rasulullah ini. Rasulullah ya yang jelas-jelas nggak punya dosa. Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang akan datang yang sudah lewat itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, itu masih tetap beribadah Rasulullah ini. Nah, kalau orang yang ngaku-ngaku tasawuf itu enggak, ternyata merasa dirinya sudah lepas dari dosa, enggak punya dosa sama sekali. Bahkan lebih dari itu, mereka memuji kepada Allah Ta'ala bihamdillah, dengan pujian kepada Allah. Terus, nah, hal inilah yang patut kita patut kita hati-hati, yang patut kita waspadai. Jangan sampai diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita melakukan hal yang seperti ini gitu tuh. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua manusia, agar orang-orang yang salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya, dan orang-orang yang masih belum mengerti, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pengertian kepada mereka, dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, semoga Allah Ta'ala melalui keberkahan bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala mengampuni dan memberikan taufik dan hidayah kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawabihi asnafuna sholihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iya kan.